Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar anak-anak ibu semua? Khususnya siswa kelas 12 Boga 1 di SMK Negeri 3 Palangkaraya. Baik, bersama ibu kembali. Kali ini masih kita membahas materi matematika SMK ya untuk semester genap atau semester 6 untuk kalian kelas 12. Baik, materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah materi yang baru ya, yang belum pernah kalian pelajari, yaitu mengenai turunan fungsi. Nah, yang pertama ada turunan fungsi aljabar. Baik, Ibu akan menjelaskan mengenai turunan fungsi dan nanti juga ada contoh dan diakhiri dengan ada tugas mandiri yang harus kalian kerjakan dan kalian kumpulkan. Baik, disimak baik-baik sampai video akhir kita ya. Baik, di sini apa sih definisi dari turunan fungsi aljabar? Definisi turunan ya, di sini mari kita baca sama-sama. Misalkan Y adalah fungsi dari X atau Y sama dengan fx. Turunan dari Y terhadap X dinotasikan dengan F aksen ya. Jadi F ada tanda kutip, ini F aksen X atau Y aksen atau DY per DX didefinisikan sebagai berikut. Nah, ini turunan, kalau ada aksennya ini 1, tanda kutipnya 1, ini artinya adalah turunan pertama. F aksen X sama dengan limit H mendekati 0, Fx ditambah H, F kali X tambah H dikurang Fx per H. Oke, ini sebagai contohnya ya, contoh yang sederhana kalau menggunakan turunan limit itu. Oke, kita lewatkan dulu contoh yang ini karena Ibu belum membahas limit ya, karena Ibu membahasnya turunan dulu baru membahas limit supaya lebih gampang. Baik, di sini ada rumus turunan dan contoh. Menyelesaikan turunan suatu fungsi, khususnya fungsi aljabar dengan menggunakan definisi akan menghabiskan waktu atau waktu yang cukup lama dan rumit ya, kalau menggunakan definisi. Nah, berikutnya kita akan menentukan turunan atau diferensial suatu fungsi dengan menggunakan beberapa rumus yang tentunya rumus tersebut diperoleh dengan menjabarkan definisi turunan secara umum. Nah, berikut beberapa rumus yang perlu diingat dan perlu dipahami dalam menyelesaikan soal turunan fungsi. Ya, terkadang kita kalau rumus turunan gini kadang kita bingung ya. Kadang kita bingung soalnya begini rumusnya yang mana. Nah, oke, kita pahami dulu di sini ada 5 rumus. Jika Y sama dengan C ini adalah konstanta. Konstantanya harus bilangan real itu adalah bilangan yang nyata ya. Maka Y aksennya sama dengan 0. Jadi, turunan dari konstanta itu 0 ya. Jadi nggak ada turunannya, nggak bisa diturunkan lagi. Kalau diturunkan lagi akan habis dia. Kemudian yang kedua, jika Y sama dengan AX pangkat N dengan A dan N anggota bilangan real, maka Y aksen sama dengan AN X N dikurang 1. Baik, kita untuk contoh untuk definisi atau rumus yang pertama dan kedua ini akan Ibu jelaskan. Yang 3, 4, 5 ini belum ya. Maksudnya akan Ibu jelaskannya tidak pada video saat ini. Tidak dijelaskan pada video saat ini. Saat ini Ibu hanya akan menjelaskan dulu rumus yang pertama dan yang kedua. Baik, ini contoh soalnya untuk rumus yang pertama tadi ya, rumus yang pertama tadi. Baik, rumus yang pertama tadi sudah ada contohnya. Oke, contoh yang pertama adalah kita diminta menentukan turunan dari Y sama dengan 6X pangkat 3. Baik, di sini sudah ada penyelesaiannya ya. Di sini penyelesaiannya sudah Ibu buat, tetapi akan Ibu jelaskan. Kenapa di sini sudah Ibu ketik penyelesaiannya supaya Ibu lebih cepat menjelaskan untuk kalian. Baik, Ibu rubah tulisannya menjadi hijau, jelas atau tidak? Atau tetap aja merah hitam ya, biar lebih jreng.
Baik, di sini soalnya adalah Y sama dengan 6X pangkat 3. Ini soalnya. Kemudian penyelesaiannya, sebentar, ini harus ada tanda kutipnya di sini ya, turunan. Nah, di sini Ibu bikin Y aksen. Y aksen ini artinya adalah dia turunan yang pertama. Kalau aksennya ada 2, itu artinya adalah turunan yang kedua. Berarti diturunkan 2 kali. Baik, cara menyelesaikan soal ini adalah ini 6X pangkat 3. 6X pangkat 3, 3 dari pangkatnya ini. Pangkatnya yang 3 ini kita tulis di depan, ya. 3 ini diperoleh dari pangkat yang ini. Kita kalikan dengan 6. Ini 6-nya, ya. Kita kalikan dengan 6, 6-nya dari sini. Sementara di sini X pangkat 3 dikurang 1. Jadi pangkatnya yang 3 ini dikurang 1. Ya, 3 ini dikurang 1 pangkatnya. Sekarang kita kalikan 3 kali 6 itu sama dengan 18. 3 dikurang 1 pangkatnya sama dengan 2. Jadi hasil akhirnya adalah turunan pertamanya adalah Y aksen, atau Y aksen ini adalah turunan pertama sama dengan 18X pangkat 2. Oke, gampang ya. Baik, sekarang contoh nomor 2. Contoh nomor 2, Ibu bikin tulisannya lebih besar dulu. Iya, sudah ya. Supaya kalian lihatnya lebih jelas. Baik, kita diminta menentukan turunan pertama dari X kuadrat, X pangkat 3 kali X kuadrat ditambah 6. Jadi caranya di sini adalah, karena ini ada bilangan di luar kurung dan ada bilangan di dalam kurung. Langkah pertama, kita kalikan dulu bilangan di dalam luar kurung dengan bilangan di dalam kurung. Sekarang yang ini dulu, X pangkat 3 kali X pangkat 2, ini X kali X, ini kan sudah sama, bilangan pokoknya adalah X. Jadi di sini X dengan X-nya kita tulis X, sementara 6 ini diperoleh dari 3 kali 2. Ya, pangkat 6 ini diperoleh dari pangkat 3 ini kali pangkat 2 yang ini. Jadi 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi X pangkat 3 kali X pangkat 2 itu sama dengan X pangkat 6. Sementara 6X pangkat 3 ini diperoleh dari ini, X pangkat 3 kali 6. Berarti X pangkat 3 kali 6 sama dengan 6X pangkat 3. Selanjutnya kita turunkan. Oke, proses menurunkannya begini. Ini satu prosesnya Ibu tidak ada. Baik, Ibu bikin satu prosesnya lagi di sini adalah Y pangkat tanda kutip ya. Ibu, nah Y tanda kutip Y aksen, maksudnya Y aksen. Oke, ini di depan X ini kan dia punya angka 1. Di depan X ini dia punya angka 1, ini Ibu bikin. Ini di depan X ini dia punya 1X ya. Di sini adalah 6. Kemudian yang 6-nya ini, yang ini 6-nya kita kalikan ke depan sini. 6 kali 1 ya, pangkatnya yang ini kita taruh ke depan. 6 kali 1. Ini 1X ini adalah dari X, di sini ada angka 1 tapi tidak terbiasa ditulis. Baik, kemudian pangkat yang 6 ini kita kurang 1 di sini, kita kurang 1. Oke, kita kurang 1, kemudian kita tambah dengan pangkatnya ini 3. 3 tidak kita taruh ke depan sini, kita tulis begini. 3 kali ini 6X. 6X pangkat ini 3. 3-nya kita kurang 1 juga pangkatnya, 3 kurang 1. Oke, selanjutnya kita hitung hasilnya adalah ini 6 kali 1, 6. X, ini X-nya. 6 dikurang 1, 5. Kemudian tambah 3 kali 6, 18. X pangkat 2. 2 ini diperoleh dari 3 dikurang 1. Jadi diperoleh turunan pertamanya adalah Y aksen atau turunan pertama sama dengan 6X pangkat 2 sama dengan 18X pangkat 6X pangkat 5 tambah 18X pangkat 2. Terus bagaimana kalau ini kita cari turunan kedua? Oke, ini sudah selesai sampai turunan pertama. Baik, Ibu akan, karena ini bisa diturunkan menjadi turunan kedua, Ibu akan jelaskan
Bagaimana cara mencari turunan keduanya? Oke, turunan kedua berarti di sini Y. Kalau turunan kedua maka aksennya ada 2. Tanda kutipnya ini ada 2. Itu artinya adalah turunan kedua. Caranya sama, cara menurunkan kedua adalah ini 5, pangkat yang ini tulis dulu ke depan. Kemudian kita kali dengan ini 6x pangkat 5 ya. 6x pangkat 5, pangkatnya dikurang 1. Ini 6x pangkat 5 dikurang 1 pangkatnya. Gitu aja, pokoknya pangkatnya dikurang 1 ya. Kemudian yang ini adalah ini pangkatnya 2. Tulis angka 2-nya, kemudian kita kalikan. 2-nya tulis, kali ini 18, x pangkat 2. Tulis 18 x pangkat 2. 18 x, sebentar kok di situ nulisnya. Ini 18 x pangkat 2. 2-nya tetap dikurang 1 ya karena turunan. Oke, selanjutnya di sini adalah Y aksen ya, Y aksen sama dengan kita kalikan untuk turunan keduanya. 5 kali 6 30. 30 pangkatnya berapa dikurang 1 itu? 5 dikurang 1. 30 x pangkat 5 dikurang 1 sama dengan 4. Kemudian tambah 2 kali 18 sama dengan 36 ya. 36. Ini x pangkatnya adalah 2 dikurang 1. Berarti 2 dikurang 1, 1. Jadi cukup x-nya pangkatnya tidak usah ditulis karena dia pangkat 1. Jadi cukup ditulis 36x. Jadi turunan keduanya adalah 30x pangkat 4 ditambah 36x. Oke, selesai turunan. Ini cara mencari turunan kedua ya. Kebetulan itu bisa diturunkan 2 kali, makanya Ibu lanjutkan menjadi turunan kedua. Baik, sekarang nomor 3 kita menentukan turunan dari. Nah, sekarang ini pecahan dan juga akar. Oke, lebih menarik ini ya. Oke, ini soalnya sudah Ibu tulis lagi di sini. Y sama dengan 6 akar X ditambah 5 per X pangkat 2 ditambah 3. Caranya adalah ini 6 kita tulis dulu. X pangkat setengah. X pangkat setengah ini diperoleh dari mana? X pangkat setengah ini adalah kita merubah dari akar X. Dari akar X ya. Karena kan akar X itu begini, gini loh sebenarnya. Ini sebenarnya begini dia. Ibu jelaskan yang ini dulu ya. Ini. Nah, sekarang ini sebenarnya X ini, X yang akar X, perhatikan yang akar X. Akar X ini sebenarnya dia di sini punya pangkat 1 sebenarnya ya. Ini X punya pangkat 1. Sementara di sini akarnya adalah ini dia. Nah, ini di sini akar pangkat 2. Sebentar ini Ibu rubah akarnya. Di sini adalah Ibu bikin X pangkat 1. Nah, ini begini sebenarnya ya. Ini di sini ada kali. Nah, sebenarnya dia begini, tidak usah ditulis kalinya, nggak apa-apa. Nah, gini. 6 akar pangkat 2 dari X pangkat 1. Jadi, dari proses yang ini, ini akarnya akan hilang, akar ini akan hilang. Ini materi ini sudah dijelaskan di kelas 10 ya. Ini Ibu ulang lagi. Akarnya ini akan hilang. Kemudian yang 1 ini kan X pangkat 1. 1 ini. 2 ini diperoleh dari sini loh. Nah, 2. Jadi akar dari X itu adalah X pangkat setengah. Oke. Kemudian ini tambah 5 per X pangkat 2 ini. X pangkat 2 ini, X pangkat 2 ini kan pangkatnya positif. Kita naikkan ke sini, ke atas, ke bagian pembilang supaya sejajar dengan 5X. Pangkat yang positif ini dia berubah menjadi pangkat negatif. Ya, berubah menjadi pangkat negatif. Oke. Jadi 5X pangkat min 2 ditambah 3. Baik, selanjutnya akan Ibu besarkan dulu tulisannya. Ya, selanjutnya yang ini. Sekarang ini prosesnya sama seperti tadi, pangkatnya ke depan.
Ini kan pangkatnya setengah, berarti setengahnya kita tulis ke depan. Nah, pangkat yang ini setengahnya kita kurang 1. Tetap, semua dikurang 1 untuk turunan pangkatnya dikurang 1. Kalau pangkatnya setengah jadi kurang 1, berarti jadi negatif nanti. Oke, ini setengahnya ke depan dikali dengan 6x pangkat setengah. Setengahnya kita kurang 1. Ya, setengahnya juga dikurang 1. Sekarang kita hitung ini. 1 kali 6, 6 dibagi 2, 3. Ya, 1 kali 6, 6 bagi 2, 3. Kemudian ini 1/2 dikurang 1, setengah dikurang 1 itu kan negatif setengah. Ya, ini negatif setengah pangkatnya. Selanjutnya, ini Ibu bikin dulu spasi biar jarak. Nah, begini ya. Nah, ini harus dikurung ini dia. Ini harus dikurung ini di sini. 20. Oke, ini Ibu kurung ya. Oke, selanjutnya ini negatif. Kenapa ini jadi negatif? Karena positif kali negatif. Positif kali negatif jadi negatif ya. Sekarang, 2 ini dari mana? Negatif 2 ini dari mana? Negatif 2. Sementara ini kan positif nih soalnya. Positif 5. Ya, positif 5x pangkat negatif 2. Berarti ini positif, turun lagi positif. Negatifnya ini, negatif 2 ini diperoleh dari pangkatnya yang ini loh. Nih, pangkat yang ini. Perhatikan. 5x pangkat negatif 2. Negatif 2 berarti ke depan juga dia negatif 2. Negatif 2 kali 5. 5x pangkatnya negatif 2 dikurang negatif 1. Negatif 2 ini pangkatnya dikurang negatif 2 dikurang 1 ya. Menjadi hasilnya yang ini tadi udah Ibu jelaskan. Kemudian ini positif kali negatif sama dengan negatif. 2 kali 5 sama dengan 10. Negatif 3, x pangkat negatif 3 ini diperoleh dari negatif 2 dikurang 1. Jadi sudah hutang 2, hutang lagi 1, maka hutangnya menjadi 3. Oke, selesai ya. Itu untuk turunan yang pertama. Kita tidak usah mencari turunan kedua. Oh ya, di sini ada plus 3. Plus 3-nya kemana? Karena di sini tadi sudah dijelaskan di rumus kalau turunan dari konstanta itu adalah 0. Ya. Turunan dari yang tidak punya variabel, konstanta itu angka yang tidak ada variabelnya, yaitu konstanta. Turunan dari konstanta yang tidak punya variabel, dia akan hilang atau menjadi 0. Kalau sudah 0, maka di sini tidak perlu ditulis ya. Tidak perlu ditulis. Oke, selesai contoh nomor 3. Sekarang contoh nomor 4. Kita nomor 4 diminta menentukan turunan pertama dari 4x pangkat 3 tambah 2x pangkat 2 dikurang 5x. Oke, ini soalnya sudah Ibu tulis ulang. Ibu turunkan dulu supaya jelas ya. Ini dia. Nah, ini soalnya sudah Ibu tulis ulang. Akan Ibu bikin lebih besar dulu tulisannya. Ya, ini sudah lebih besar. Semoga lebih jelas ya. Oke. Sebentar. Ya, ini dia. Soalnya 4x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurang 5x. Oke, langsung kita cara menyelesaikannya. Cara menyelesaikannya lebih cepat. Pangkat yang ini 3 kalikan dengan angka di depan. Ya, 3 kali 4. Ini 3 kali 4 sama dengan 12. Pangkatnya ini 3 ini dikurang 1. Ini 3 dikurang 1 jadi 2. Oke, turunan dari 4x pangkat 3 itu 12x pangkat 2. Nih ya. Pangkatnya ke sekali 4 nih sama dengan 12 dan pangkatnya dikurang 1 untuk pangkat di sini. Baik, yang ini 2x pangkat 2, 2x pangkat 2 berarti pangkat yang ini kali 2 ini, nih 2 kali 2 sama dengan 4. X-nya pangkat 2 ini 2x pangkat 2, pangkatnya dikurang 1 sama dengan 1. Jadi 4x pangkat 1. Kemudian dikurang ya 5x ini berarti dia punya pangkat 1, 5-nya ini punya pangkat 1. Berarti 1 kali 5 sama kali x, pangkatnya 1 dikurang 1. Ingat, 1 dikurang 1, 0, berarti x-nya hilang. Berarti 1 kali 5 adalah 5. Paling gampang gini aja ya. Turunan dari 5x, x-nya hilang. Sisa angka 5. Oke, jadi penyelesaian akhirnya untuk turunan pertama dari fungsi ini adalah ini dia. Oke, kita lanjut yang B. Yang B di sini sudah ada soal lagi masih sama. Nah, ini caranya adalah ini ada dua bilangan yang dikurung, 5x dikurang 1 kali 2x ditambah 1.
Oke, langkah pertama adalah kita kalikan dulu bilangan dalam kurung. Bilangan ini kita kalikan bilangan ini, ya. Kita kalikan. Nih, cara mengalikannya. 5 kali X, atau di sini Ibu bikin uraiannya juga. Oke, sebentar Ibu bikinkan uraian. Ini kita masih belum menurunkan ya, Ibu masih masih sebentar dulu. Ini di sini adalah fx ya. Ini tidak pakai equation. Oke. Ini pakai equation supaya bagus ya. Ini dia. Nah, f x sama dengan, ini kita kalikan, ini 5x, yang ini kita kali ke sini dulu ya. 5x kita kali 2x ini sama dengan, berarti 5 kali 2 adalah 10 ya. 5 kali 2 adalah 10. Kemudian di sini ada x, karena sama-sama ada variabel x. X kali x, berarti x-nya pangkat 2. X kali x kuadrat. Selanjutnya ini lagi 5x kali positif 1. Positif kali positif ya, sama dengan positif. 5x kali positif 1 itu sama dengan 5x. Tetap 5x. Kemudian sudah ya, 5x kali 2x, 5x kali positif 1 sudah. Sekarang yang negatif 1. Negatif 1 kali 2x, negatif. Ya, negatif 1 kali 2x sama dengan negatif 2x. Oke, negatif 1 kali positif 1 itu sama dengan negatif 1. Nah, selanjutnya 3x-nya ini diperoleh dari ini loh. Nah, 3x-nya itu diperoleh dari, nah Ibu bikin, nah 5 dikurang 2 itu kan sama dengan 3x. Nah, ini dia. Ya, oke. 5 dikurang 2 itu sama dengan 3. Karena ada X, tulis X. Oke, sudah dapat hasil perkaliannya yang ini. Kemudian, ini 10X kuadrat tetap ya, yang ini aja. 5X dikurang 2X sama dengan 3X, negatif 1-nya turun lagi. Oke, sekarang kita turunkan. Cara menurunkannya adalah ini pangkatnya, 10X pangkat 2, pangkatnya taruh ke depan. Kalikan dengan 10, jadi 20. Pangkatnya kita kurang 1, sama dengan ini 2 dikurang 1, pangkatnya sisa 1. Oke, sekarang 3X. Turunan dari 3x kan tadi sudah Ibu bilang, kalau tidak punya pangkat, dia hanya ada variabel, tidak ada punya pangkat, berarti dia pangkatnya, x-nya hilang, variabelnya hilang, jadi tersisa angkanya saja. Jadi ini dia, 3x, turunan dari 3x adalah ini 3. Sementara turunan dari ini, dari negatif 1, turunan dari negatif 1 ini adalah 0 ya. Nah, 0. Jadi 0-nya hilang. Jadi cukup sampai di sini saja hasil turunannya. Baik, selanjutnya ini yang nomor C. Untuk soal nomor 4 bagian C ya. Soal nomor 4 bagian C. Baik, soal nomor 4 bagian C. Di sini agak beda dengan yang lain. Ini soalnya sudah Ibu tulis ulang. Ini soalnya ya. Soalnya adalah fx sama dengan 12 kali x kuadrat dikurang 3 pangkat 3. Jadi bilangan yang di dalam kurung yang kita pangkatkan 3. Perhatikan caranya. Caranya di sini adalah, ini kan ada pangkat, ada bilangan di dalam, ada tanda kurung. Yang di tanda kurung ini punya pangkat 3. Pangkat 3 yang dari ini loh. Yang punya pangkat 3 ini kan bilangan yang di dalam kurung. Dia dipangkatkan 3. Jadi 3-nya ini kita taruh ke depan. Ya, ke depan sini. Ini 12 kita tulis ulang lagi. Ini bilangan dalam kurungnya kita tulis ulang lagi. Sementara pangkatnya ini kita kurang 1. Kita kurang 1. Kemudian di sini kali 2x. 2x di ujung ini
kali 2X di ujung ini diperoleh dari turunan yang di dalam kurung. Ya, turunan yang di dalam kurung ini loh, yang ini. Nah, turunan yang di dalam kurung. Nah, ini dia. Turunan yang di dalam kurung. Turunan dari X pangkat 2, ini kan 2-nya ke depan. X-nya 2 ini pangkatnya 2 ini ke depan, nih, 2 ke depan, jadi 2X ya. Sementara di sini nggak punya pangkat, karena pangkatnya ini 2 dikurang 1, sisa 1. Jadi X pangkat 1 itu nggak usah ditulis, cukup X ya. X-nya 1 ya cukup X saja. Kecuali kalau X-nya 2, berarti ditulis X-nya pangkat 2. 3-nya dari mana? Dikurang 3-nya kemana? 3-nya kok nggak ada? 3-nya ini kan diturunkan itu sama dengan 0. Oke, paham ya? Di sini yang merah ini adalah turunan dari ini. Di ujung ini adalah turunan dari ini. Baik, selanjutnya 3 kali 12 itu sama dengan 36. Kemudian X pangkat 2 dikurang 3 dalam kurung ini tetap. Pangkatnya yang tadi pangkat 3 ini dikurang 1, jadi pangkatnya sisa 2. Dikali 2X. 2X itu dari sini ya, dari yang merah ini loh. Kemudian 2X-nya ini, 2X ini kita kalikan dengan 36. 2X kita kalikan dengan 36, menjadi hasilnya 72X. Ya, 72X ini diperoleh dari 36 kali 2X sama dengan 72X. Di sini X pangkat 2 dikurang 3 pangkat 2 ini tetap. Oke, itu penyelesaiannya. Dan apakah masih ada soal selanjutnya? Oh, masih ada. Oke, tugasnya udah kelihatan ya. Baik, Ibu jelaskan kembali cara menyelesaikan yang ini. Tentukan turunan kedua. Oke, sekarang kita diminta menentukan turunan kedua. Oke, turunan kedua dari yang pertama. Ada 2 soalnya ya. Ini yang A dulu. Oke, turunan kedua ini belum selesai nih. Sebentar. Ini dia. Soalnya adalah Y sama dengan X pangkat 4 dikurang 2X pangkat 2. Y aksen kutip pertama, Y aksen 1, ini berarti turunan pertama. Caranya gampang, tadi 4-nya ke depan. 4 ini taruh ke depan, kali X, 4X ya. Jadi pangkatnya ini dikurang 1, sisa 3. Jadi 4X pangkat 3, turunan dari X pangkat 4. Dikurang, ini dikurang ya, ini dikurang nih sama 2X pangkat 2, turunannya adalah 2 ini taruh ke depan, kali dengan 2, nih 2 kali 2. 2 taruh sini, ini 2X pangkat 2 min 1 ya, jadi 2 kali 2 4. Ini pangkatnya dikurang 1, sisa 1. Ini turunan pertamanya. Kita diminta menentukan turunan kedua. Oke, ini baru ditulis turunan pertama. Sekarang turunan keduanya adalah, baik, sekarang kita bikin turunan kedua. Sebentar. Ini sebentar. Oke, turunan kedua berarti di sini Y. Iya, alat perekamnya tersenggol. Turunan kedua sebentar. Nah, berarti di sini karena turunan kedua maka tanda kutipnya dia 2 ya. Tanda kutipnya dia 2. Tanda kutipnya 2 di sini. Kemudian sama dengan, oke, turunan kedua berarti turunan pertama diturunkan lagi. Sudah diturunkan 1 kali, diturunkan lagi. Jadi 2 kali, diturunkan 2 kali. Nah, sekarang gini. Ini 4X pangkat 3. Cara menurunkannya adalah 4. Kita langsung ya, tanpa kita uraikan seperti ini. Caranya adalah pangkatnya ini kita kalikan dengan 4. Berarti 3 kali 4 itu sama dengan 12. Kemudian sama dengan 12. Pangkatnya dikurang 1, ini X. Pangkatnya ini 3, ini dikurang 1, sisa 2. Oke, paham ya? Sama saja seperti tadi. Sekarang, turunan dari ini 4X pangkat 1, ini kan sebenarnya dia tidak punya nih, angka 1-nya hilang ya. Ini Ibu hilangkan aja ya, angka 1-nya yang nggak punya pangkat dia. Oke, turunan dari 4X, X-nya hilang. Sisa 4. Oke, udah itu aja penyelesaiannya untuk turunan kedua. Simpel kan? Oke, selanjutnya yang bagian B. Kita diminta juga menentukan turunan keduanya. Turunan kedua. Oke, di sini soalnya sudah ada, sudah Ibu tulis lagi soalnya di situ.
Nah, ini dia. Mana nih? Oke, Y sama dengan X pangkat 4 dikurang 2X pangkat 2 ditambah X dikurang 1. Oke, caranya Ibu cepat aja. Ini X pangkat 4, 4-nya taruh ke depan, kali X. Ini 4 dikurang 1, pangkatnya ini 4 dikurang 1. Ini 4 kali X, 4X. 4 dikurang 1, pangkatnya sisa 3. Jadi 4X pangkat 3. Yang ini selesai pertama. Yang kedua, 2X pangkat 2, berarti 2-nya taruh ke depan kali dengan 2, ya, ini taruh ke depan kali dengan 2, 2 pangkat 2, 4. X pangkat 1-nya ini diperoleh dari, ini kan X-nya pangkat 2 dikurang 1, sisa 1. Kemudian tambah 1. Ditambah 1, ini turunan dari X. Di depan X di sini kan dia punya angka 1 nih, sebenarnya punya angka 1. Ya, punya angka 1 di sini nih, dia ada angka 1-nya di sini nih. Nah, tuh uraiannya ya. Jadi turunan dari X itu adalah 1. Sementara 1 negatif 1-nya ini kemana? Negatif 1-nya itu kan ini dikurang 0 begini. Jadi 0-nya nggak perlu ditulis, hilang ya. Baik, selesai untuk turunan pertamanya. Sekarang kita akan menentukan lagi untuk turunan keduanya. Turunan keduanya juga sama caranya. Y aksen 2 kali sama dengan, oke, kita langsung bikin turunan keduanya. Langsung aja kita kali 3 kali yang pangkatnya 3 ini kali dengan angka koefisien di depan X, 4. 3 kali 4 sama dengan 12 ya. 12 pangkat 12X. 12X pangkat 3. 3-nya dikurang 1 sama dengan pangkat 2. Oke, selanjutnya dikurang ini 4X. 4X, turunan dari 4X itu adalah 4 saja. Kemudian tambah 1. Turunan dari konstanta itu adalah 0. Jadi 0 nggak usah ditulis. Jadi turunan keduanya adalah ini. Baik, selesai pembahasan kita. Dan ini ada tugas. Tugasnya ada berapa ini? Sedikit aja kok, tugasnya nggak banyak ya. Nih, tugasnya ada 4 soal. Ya, tugasnya ada 4 soal. Oke, tugasnya dikumpulkan paling lambat hari Minggu ya, hari Minggu. Oke, nanti untuk kapan mengumpulkannya, kemana mengumpulkannya akan Ibu jelaskan di Bajakah dan juga di grup Telegram kita. Baik, terima kasih untuk kalian yang sudah belajar dari awal video sampai akhir. Jangan lupa yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya, biar Ibu makin semangat membuat video tutorial untuk kalian belajar di rumah selama proses pembelajaran secara daring. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.